Wabarakatuh. Ini dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas akhir algoritma pemrograman kami yang berjudul Amak Farmasi. Perkenalkan dari saya terlebih dahulu, saya Wildan Maulana dengan NIM 2410314054. Perkenalkan, nama saya Mike Nasri Caksono dengan NIM 2410314165. Perkenalkan, nama saya Samu Trijan dengan NIM 12103114. Nama saya Nidita Suma Putra dengan NIM 2410314036. Pertama-tama, eh, penjelasan dilakukan secara berurutan mulai dari bagian import library, inisialisasi tampilan, hingga fitur-fitur utama seperti pencarian obat, keranjang belanja, dan transaksi. Tiap blok fungsi akan dijabarkan secara terpisah agar mudah dipahami secara untuk memulainya, adapun beberapa library dan modul yang digunakan. Yang pertama itu ada custom kinter. Custom tkinter adalah library eksternal berbasis tkinter yang menjadi fondasi utama antarmuka grafis dalam program ini. Library ini menyediakan berbagai komponen visual modern seperti frame, tombol, input field atau entry, dan scrollable frame. Dengan memanfaatkan fitur-fitur tersebut, tampilan aplikasi menjadi lebih menarik, interaktif, dan user-friendly dibandingkan dengan tkinter standar. Eh, Lalu yang kedua ada pillow atau pill.image. Modul pill.image dari library pillow digunakan untuk memuat dan menampilkan gambar. Dalam konteks pemrograman ini, gambar ilustrasi ditampilkan di halaman login, sehingga memperindah antarmuka dan memberikan sentuhan visual yang lebih profesional kepada pengguna. Lalu yang ketiga, kita menggunakan tkinter message box. Lalu yang ketiga kita menggunakan collections.defaultDict. Default berasal dari pustaka collections yang memungkinkan struktur data dictionary memiliki nilai default secara otomatis. Meskipun diimpor dalam program, modul ini tidak digunakan dalam implementasi sehingga tidak mempengaruhi jalannya aplikasi dan dapat dihapus untuk efisiensi. Lalu yang keempat ada datetime. Modul datetime digunakan untuk menangkap dan mencatat waktu ketika transaksi dilakukan. Data waktu tersebut disimpan dalam riwayat transaksi dan berfungsi sebagai penanda kronologis aktivitas yang dilakukan pengguna di dalam aplikasi. Eh, Kode di atas mengimpor semua library yang dibutuhkan menggunakan custom Tinker. Versi modern dari Tinker untuk tampilan yang lebih menarik. Modul Fill Image digunakan untuk menampilkan gambar, sedangkan message box memungkinkan munculnya pesan peringatan atau konfirmasi kepada pengguna. Struktur default dict dari collections berguna untuk menyimpan data dengan nilai default secara otomatis. Sementara itu, datetime digunakan untuk mencatat atau menampilkan waktu secara keseluruhan. Kode ini membangun dasar yang melibatkan input pengguna, tampilan waktu, dan pengolahan data. Oke, kemudian di sini ada frame D. Di sini, frame D di sini digunakan untuk menampilkan data pasien yang sebelumnya telah diinput saat login, yaitu nama lengkap dan juga tanggal lahir. Nilai ini dimasukkan secara otomatis berdasarkan input pada halaman login dan disetel dalam mode read only agar tidak bisa diubah dari halaman utama. Nah, frame ini menjaga integritas identitas pasien sepanjang penggunaan aplikasi, serta memberikan personalisasi dengan menampilkan nama pengguna secara langsung di dalam sistem. Selanjutnya, lanjut ke frame A. Nah, frame A di sini itu untuk sebagai tempat bagi pengguna untuk melakukan pencarian terhadap penyakit atau nama obat.
Di dalam frame ini terdapat sebuah kolom input atau entry tempat pengguna bisa mengetik nama penyakit seperti demam, alergi, atau MAC, dan lain-lainnya, serta tombol untuk menampilkan semua obat. Nah, input di sini ini akan secara otomatis memfilter data obat yang sesuai dengan penyakit yang diketik. Nah, dengan adanya fitur pencarian ini, proses pencarian obat menjadi lebih cepat dan terorganisir. Selanjutnya ada frame E. Ya. Nah, frame E di sini itu untuk menyediakan elemen-elemen navigasi yang digunakan oleh pengguna untuk berpindah antar fitur. Di antaranya terdapat tombol pembelian obat dan juga exit. Tombol pembelian ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengarahkan ke fitur lanjutan seperti riwayat transaksi atau reset. Kemudian lanjut ke frame B. Nah, frame B di sini itu untuk menampilkan daftar-daftar obat yang tersedia di aplikasi ini. Nah, setiap obat ini ditampilkan dalam bentuk tombol berisi nama obat, harga, dan juga informasi stok yang ada. Frame ini bersifat scrollable yang memungkinkan pengguna untuk melihat seluruh daftar obat tanpa terbatas ukuran layar. Dan yang terakhir adalah frame C. Nah, frame C di sini itu untuk keranjang belanja digital, yang dimana pengguna dapat melihat daftar obat yang telah mereka pilih, dan setiap item dalam keranjang ditampilkan dengan nama, jumlah, harga total, dan juga tombol untuk menghapus item tersebut dari keranjang. Di bawah bagian bawah frame terdapat label total harga dan tombol bayar yang memungkinkan pengguna menyelesaikan transaksi. Cukup sekian. Ini selanjutnya kita akan membahas dari setelah frame-frame yang dibahas, terus dilanjut di sini fitur-fitur unggulan dari aplikasi farmasi app ini ya. Nah, di sini yang pertama ada filter medication by DCS Search. Ini pengguna ini mulai mengetik di kolom pencarian fungsi, terus juga langsung aktif. Fungsi ini akan mencocokkan input pengguna dengan daftar penyakit dalam dictionary cell disease. Jika cocok, maka obat-obat yang terkait penyakit itu akan ditampilkan. Namun, jika tidak ditemukan kecocokan, sistem akan mencoba mencocokkan input dengan nama obat di self-mediation dengan pendekatan dua arah. Nah, selanjutnya ada display medication. Di sini fungsinya ini bertanggung jawab untuk menampilkan seluruh obat atau hanya obat yang relevan berdasarkan penyakit yang dipilih. Ketika select di save ini bernilai non, artinya tidak ada filter, maka seluruh obat ditampilkan. Namun jika pengguna memilih penyakit tertentu, hanya obat-obat terkait yang ditampilkan lebih dari itu. Fungsi ini juga memeriksa isi keranjang. Terus juga jika ada obat di keranjang yang tidak relevan sesuai penyakit yang dipilih, obat tersebut akan otomatis dihapus. Nih. Terus selanjutnya ada medication display. Ini fungsinya ini untuk memperbarui tampilan tombol-tombol obat berdasarkan daftar obat yang diterima. Sebelum menampilkan daftar baru, fungsi akan menghapus semua widget yang lama dalam medication scroll frame. Lalu setiap obat tombol tampilan yang nama, harga, dan stok yang menarik. Tampilan tombolnya itu ada ya, ada warna merah, kuning, dan hijau. Terus dilanjut dengan add to chart. Nah, ini. Di sini ketika pengguna mengklik tombol salah atau satu obat, fungsi akan memeriksa apakah stok masih tersedia. Jika iya, maka jumlah obat tersebut dalam keranjang akan ditambah satu. Stok berkurang satu dan tampilan keranjang serta daftar obat diperbaharui. Jika stok sudah nol, pengguna akan menerima notifikasi peringatan bahwa obat habis. Ini memastikan stok selalu terjaga dan keranjang pengguna sinkron dengan kondisi real time. Eh, Selanjutnya ada remove from chart. Oke, di sini fungsinya ini untuk menghapus satu unit obat dari keranjang. Jika obat masih tersisa di keranjang, maka kuantitasnya dikurangi satu dan stok ditambah satu. Namun, jika kuantitas setelah penggunaan menjadi nol, item tersebut akan dihapus sepenuhnya dari keranjang. Setelah itu ditampilkan keranjang dan daftar obat diperbaharui kembali. Fitur ini sangat berguna untuk pengguna yang ingin membatalkan pembeliannya.
Terus di sini juga ada update chart display. Sebentar, update chart display. Oke, di sini setiap kali item ditambah atau dihapus, seluruh tampilan keranjang dibersihkan dan diisi ulang berdasarkan self-chart item. Setiap itemnya ini ada nama obat, jumlah, harga total, tombol X untuk menghapus juga. Terus selanjutnya ada ini proses payment. Nah, di proses payment ini berfungsi untuk menangani proses pembayaran dari awal hingga akhir. Pertama-tama, fungsi yang akan memeriksa apakah keranjang kosong. Jika tidak, total belanja dihitung. Kemudian ditampilkan jendela konfirmasi apakah Anda yakin ingin membayar. Jika pengguna menekannya, maka detail transaksi disimpan ke dalam list self-transaction history, termasuk nama pasien, tanggal lahir, waktu transaksi, daftar item, dan total belanja. Terus juga muncul notifikasi bahwa pembayaran berhasil. Keranjang dikosongkan, tampilan stok dan daftar obat diperbaharui. Dalam proses ini, aplikasi tidak hanya menjalankan fungsi kasir, tapi juga menyimpan riwayat transaksi. Seperti itu. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme aplikasi ini berjalan. Yang pertama, di sini ada login page atau halaman pertama yang bisa dilihat di sini ada bagian untuk mengisi nama. Lalu kita isi namanya. Lalu di bagian kedua, di sini ada tanggal lahir yang berisi hari, bulan, dan tahun. Jika sudah, bisa ditekan tombol masuk untuk masuk ke halaman berikutnya. Lalu bisa dilihat di halaman berikutnya di sini ada nama yang sudah ditulis akan eh, terdaftar di bagian pojok sebelah kiri. Dan di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada bagian untuk search engine-nya. Di sini cara kerja search engine-nya bisa dengan menulis nama penyakitnya yang contohnya adalah. Lalu setelah ditulis nama penyakitnya akan keluar obat pada daftar obat. Lalu di daftar obat ini ada nama obat, harga obat, dan juga jumlah stoknya. Apabila obat ini kita tambahkan, maka stoknya akan berkurang. Lalu untuk tampilannya bisa dilihat di sebelah kanan. Di sini ada tampilan obat yang ingin kita beli, yaitu jumlahnya ada 6, dan ini harga totalnya terdapat di bawah ini. Lalu setelah itu apabila ditekan bayar, maka akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu pembayaran. Dan bisa dilihat di sini jumlah obat yang sudah dibeli tidak dan bisa dilihat jumlah obat yang sudah dibeli tidak akan kembali seperti semula atau berkurang. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.